everyone, come on get to know our group. Terdiri dari Hikmah Herdiana 69, Narsi 76, Dewi Utari 84, Tiara Putri 94, Siti Faradiala 102. Discussion title terdiri dari kode etik, fungsi dan tanggung jawab aktuaris, organisasi naungan aktuaris atau PAI, menghitung besar klaim dan cadangan peserta studi kasus. Kode etik aktuaris. Etik ke-1 dalam menyediakan jasa aktuaria, anggota wajib bertindak dengan penuh integritas, menjunjung tinggi reputasi profesi, dan tidak merugikan kepentingan masyarakat. Etik kedua, anggota wajib menghindari publisitas mengenai jasa aktuaria yang mengarah pada keuntungan yang tidak wajar, tidak dapat dibuktikan kebenarannya atau menyesatkan. Etik ketiga, anggota wajib melakukan langkah-langkah yang relevan untuk memastikan bahwa jasa aktuaria yang diberikannya tidak digunakan untuk menyesatkan pihak lain. Etik keempat, anggota menyediakan jasa aktuaria hanya jika memiliki kompetensi dan pengalamannya cukup dan sesuai untuk menyediakan jasa aktuaria tersebut. Etik kelima, anggota wajib memastikan bahwa jasa aktuaria yang disediakan atau yang disediakan pihak lain di bawah arahannya sesuai dengan standar praktik aktuaria yang berlaku. Etik keenam, anggota dilarang memberikan jasa aktuaria yang melibatkan konflik kepentingan, aktual ataupun potensial, kecuali jika konflik kepentingan tersebut telah dikemukakan secara terbuka kepada klien atau pemberi kerja atau calon klien atau pemberi kerja dan kemanapun anggota untuk bertindak secara fair, tidak diragukan oleh klien atau pemberi kerja atau calon klien atau pemberi kerja. Etik ke-7, dalam melakukan komunikasi jasa aktuaria, anggota wajib menyertakan secara jelas bahwa dirinya adalah pihak yang bertanggung jawab atas hasil-hasil dari jasa aktuaria dan bahwa dirinya bersedia memberi informasi atau penjelasan tambahan mengenai ruang lingkup, metode, dan data terkait dengan jasa aktuaria kepada klien atau pemberi kerja. Etik ke-8, dalam melakukan komunikasi jasa aktuaria, anggota wajib menyatakan secara jelas klien atau pemberi kerja yang berhak menggunakan hasil-hasil dari jasa aktuaria dan kapasitas anggota dalam memberikan jasa aktuaria tersebut. Etik ke-9, anggota wajib mengemukakan secara tertulis dan tepat waktu kepada klien atau pemberi kerja atau calon klien atau pemberi kerja mengenai penghasilan yang telah atau akan diterima dari pihak lain oleh anggota atau lembaga tempat anggota tersebut bekerja, terkait dengan jasa aktuaria yang telah diberikan anggota kepada klien atau pemberi kerja atau akan diberikan kepada calon klien atau pemberi kerja. Etik ke-10, anggota wajib menghasilkan informasi yang diperolehnya dalam rangka pemberian jasa aktuaria kecuali jika dirinya telah diberi wewenang untuk mengemukakan informasi tersebut oleh klien atau pemberi kerja atau diwajibkan oleh perundang-undang untuk mengemukakan informasi tersebut. Dalam memberikan jasa aktuaria, anggota wajib bersikap santun, saling menghormati, dan apabila diperlukan, siap bekerja sama dengan anggota lain untuk kepentingan klien atau pemberi kerja. Etik ke-12, dalam hal anggota diminta untuk menyediakan jasa aktuaria yang sebelumnya diberikan oleh anggota lain. Ia wajib mempertimbangkan untuk berkonsultasi dengan anggota lain tersebut guna memastikan kewajibannya bagi untuk menerima permintaan klien atau pemberi kerja. Etik ke-13, dalam hal anggota mengetahui terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota lain. Anggota yang disebut pertama wajib mendiskusikan pelanggaran tersebut dan upaya untuk memperbaiki keadaan dengan anggota yang disebut kedua. Dan apabila anggota yang disebut kedua menolak untuk melakukan diskusi atau menolak melakukan upaya untuk memperbaiki keadaan, atau upaya yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan, maka anggota yang disebut pertama wajib melaporkan pelanggaran tersebut kepada pengurus. Etik ke-14, anggota wajib mematuhi prosedur disiplin yang ditetapkan oleh Persatuan Aktuaria Indonesia dan wajib mematuhi setiap keputusan yang ditetapkan melalui prosedur disiplin tersebut. Fungsi aktuaris. Fungsi utama dari aktuaris adalah menjadi penerima risiko dari penilaian, penaksir, hingga mengkalkulasikan risiko yang didapat. Maka dalam mewujudkan semua fungsi di atas, aktuaris perlu melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, memastikan agar nasabahnya membayar premi sesuai risikonya. Kemudian, memastikan premi yang terkumpul sudah sesuai untuk dapat menembus klaim sebagai biaya operasional perusahaan. Yang terakhir, memastikan agar premi tersebut bernilai wajar dan mampu bersaing. Tugas dan tanggung jawab aktuaris. Memastikan kualitas data statistik perusahaan asuransi. Kedua, melakukan evaluasi atas tingkat kesehatan keuangan dan kecakupan pada perusahaan asuransi. Ketiga, merancang produk asuransi termasuk menentukan tarif premi dan profitabilitas atas produk asuransi. Keempat, melakukan perhitungan cadangan teknis perusahaan asuransi. Kelima, turut serta dalam penerapan manajemen risiko perusahaan. Keenam, melakukan evaluasi atas aspek aktuaria dalam proses reasuransi di perusahaan asuransi. Ketujuh, menyusun perkiraan kemampuan perusahaan asuransi untuk memenuhi kewajiban di masa depan. Yang terakhir, tugas dan tanggung jawab lain yang diterapkan oleh perusahaan asuransi. Organisasi Naungan Aktuaris atau PAI. Persatuan Aktuaris Indonesia atau PAI
The Society of Actuaries of Indonesia adalah organisasi nasional dari profesi aktuaris di Indonesia yang berdedikasi untuk memberikan pelayanan kepada khalayak umum dan anggotanya. PAI didirikan pada tanggal 19 Oktober 1964 dengan jumlah 25 anggota pada saat itu. Selama bertahun-tahun, peraturan pemerintah mengenai industri asuransi dan dana pensiun yang memerlukan keahlian seorang FSAI telah berkontribusi pada pertumbuhan profesi aktuaris di Indonesia dan menghasilkan pengakuan pemerintah terhadap gelar Fellowship of the Society of Actuaries of Indonesia atau FSAI. PAI mengeluarkan petunjuk standar praktek aktuaria dan kode etik aktuaris yang berisi panduan praktek yang profesional dan standar kode etik yang harus dijalankan. Petunjuk ini membantu para anggota mengenai standar profesional yang dianggap wajar dilakukan dalam berbagai kesempatan yang mereka hadapi. PAI juga mengeluarkan petunjuk mengenai proses pendisiplinan anggota untuk memastikan kepatuhan pada praktek profesional dan standar kode etik para anggotanya. PAI telah menjadi anggota International Actuarial Association atau IAA sejak tahun 2007. Sebagai anggota organisasi internasional, PAI mewakili aktuaris-aktuaris Indonesia di kancah internasional dan bekerjasama dengan organisasi aktuaria lainnya atas dasar kepentingan bersama. Menghitung besar klaim dan cadangan beserta studi kasus. Perhitungan cadangan. Perhitungan cadangan bertujuan untuk memastikan kecukupan dana yang tersedia untuk membayar klaim yang mungkin terjadi di masa mendatang. Perhitungan cadangan melibatkan penilaian risiko, analisis statistik, dan penggunaan model matematis yang sesuai. Prinsip-prinsip syariah juga harus dipatuhi dalam perhitungan cadangan, termasuk penghindaran riba, bunga, dan borot ketidakpastian atau berlebihan. Otoritas pengawas dan lembaga syariah berwenang juga memberikan pedoman dalam menghitung cadangan dalam asuransi syariah. Kemudian ada perhitungan besar klaim, yang diajukan oleh nasabah asuransi syariah. Selanjutnya, evaluasi dan verifikasi klaim sesuai dengan ketentuan kontrak asuransi. Penilaian klaim harus dilakukan dengan adil dan berdasarkan prinsip syariah, bila perlu dapat melibatkan ahli atau pihak ketiga independen. Setelah penilaian klaim selesai, perhitungan besar klaim dapat dilakukan berdasarkan ketentuan dalam polis asuransi syariah. Studi kasus. Contoh perhitungan besar klaim, misalkan terdapat nasabah asuransi syariah yang mengajukan klaim atas kerugian yang dijamin dalam polis asuransi kendaraan. Setelah dilakukan evaluasi dan verifikasi klaim, ternyata kerugian yang dialami oleh nasabah mencapai